Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaskan asyhadakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi pada hadis yang ke-138 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-22 dari pembahasan yang masih sama, yaitu berkenaan dengan banyaknya jalan kebaikan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di mana hadis yang ke-22 ini berbunyi, bismillah, Atsani wal ishruna, hadis yang ke-22 dari bab, masih berkenaan dengan bab memperbanyak amal saleh atau pintu amal saleh yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan tentang hadis an Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi ini nama sahabat yang harus diikuti di belakangnya nama orang tuanya, karena namanya Abdullah. Ada beberapa nama Abdullah, ada Abdullah bin Al-Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini termasuk sigharus sahabah, sama dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat muda. Bapaknya bernama Amru bin Al-As, salah seorang sahabat Rasulullah juga. Makanya biasanya disebut dengan, ataupun doanya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Beliau salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW juga. Ya. Adapun kalau bapaknya Amru bin Al-As, itu sahabat Rasulullah SAW yang kalau secara masuk Islamnya merupakan sahabat yang akhir-akhir masuk Islamnya, nanti bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya. Ayahnya juga dikenal sebagai orator ulung, kemudian juga pandai berdiplomasi, plus juga seorang panglima. Sehingga ketika di masa jahiliyahnya, karena beliau juga termasuk dari kabilah yang termuka, beliau yang diutus untuk membawa kembali para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Nah, nanti kalau disebutkan juga bahwa ini salah seorang sahabat yang sering mengadakan safar ke berbagai tempat, entah itu ke Syam, entah itu ke Yaman, termasuk ke Mesir.
plus dengan Habasyah. Makanya kenalannya banyak, termasuk Raja Najasyi. Ya. Dan juga sering membawa barang-barang hadiah untuk diberikan kepada para pemuka di sana. Nah, ketika di Habasyah ini pula Amr bin Al-As, bapaknya Abdullah inilah yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk meminta kepada Raja Najasyi pada waktu itu agar diizinkan untuk membawa kembali para sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah. Ya, yang pada waktu itu kemudian ditunjuklah sebagai salah seorang juru bicara dari kalangan para sahabat itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Tapi intinya puncaknya mereka tidak bisa membawa para sahabat karena dalam berdiplomasi kalah dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan berbagai alasan juga dalil serta keterangan, ya, sehingga mematahkan argumen yang mereka sampaikan kepada raja tersebut. Ya. Dikatakan bahwa ini orang yang sufaha, orang yang bodoh, ya, dan membawa ajaran baru, ajaran berbeda dengan kaumnya, plus juga berbeda dengan ajaran raja, yaitu agama Nasrani. Tapi ketika dibacakan bukti dari Al-Quran berupa surat Maryam, maka raja beserta dengan pendeta pun mengakui bahwa apa yang datang pada Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan para sahabatnya yang itu dari dibawa oleh Rasulullah SAW sama sebagaimana yang beliau dapatkan pula. Nanti kalau dalam akhir hayatnya disebutkan Raja Najasyi sempat masuk Islam sehingga ketika beliau wafat Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada sahabat untuk melaksanakan sholat gaib, ya, sholat gaib untuk Raja Najasyi. Nah, karena seringnya pergi ke berbagai tempat itulah awal mula hidayah itu juga turun. Jadi ketika salah satunya disebutkan ketika beliau pergi ke Habasyah juga, di sana rajanya menyampaikan bahwasanya bukankah di negerimu sudah ada pemberi kabar gembira terakhir, maksudnya nabi terakhir, tidakkah engkau mengikutinya? Ya. Maka kemudian sempat berpikirlah Al-Amru Al-As tentang apa yang dikabarkan kepada beliau. Maka akhirnya beliau pun berangkat menuju Madinah. Ini menjelang nanti penaklukan kota Mekah. Di tengah jalan ketemu dengan Khalid bin Walid yang punya keinginan sama untuk masuk Islam. Datang kepada Rasulullah SAW, di mana beliau sejatinya termasuk 3 orang yang didoakan sebelumnya oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan azab dikarenakan apa? Karena kerasnya permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabat. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum aw amantum, ya. Turunlah ayat yang mengingatkan Rasulullah bahwa urusan dalam memberikan azab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima mereka atau juga bisa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Maka kemudian dari situlah Rasulullah SAW memahami maksud bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berhenti memohon azab, tapi menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah takdirkan akhirnya Amr bin Al-As bersama dengan Khalid bin Walid masuk Islam. Sampai Rasulullah bersabda, jantung mereka, jantung orang Quraisy itu sudah masuk dalam Islam. Dan akhirnya ketika penaklukan Mekah, salah satu di antara pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terus juga di sana ada Amr bin Al-As yang posisinya sudah sebagai seorang Muslim. Nah, karena kondisi beliau itulah, maka Rasulullah SAW pun menjadikan beliau sebagaimana Khalid bin Walid masuk bagian dari pasukan perang dan termasuk diantaranya panglima perang. Bahkan kemudian masa-masa berikutnya pada masa khalifah baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun diutus termasuk diantaranya dalam rangka membebaskan negeri Mesir. Maka kemudian dikenal beliau adalah pembebas negeri Mesir dari cengkraman 2 imperium yang kuat yaitu Romawi dan Persia. Yang kemudian akhirnya beliau pun diangkat menjadi gubernur di Mesir.
Nanti diceritakan ketika Rasulullah wafat, beliau tidak berada di Madinah. Beliau berada di luar, kalau bahasa kita luar negeri ya. Jemaah sekalian saudarakumullah, nah salah seorang putranya adalah Abdullah. Ya, ini termasuk di antara sahabat juga yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya salah satunya adalah ini. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan, ya. Ada 40 perkara, a'laha yang paling tinggi, manihatul anzi, yaitu memberikan manihatul anzi, itu kambing betina ya. Memberikan kambing betina. Maksudnya apa di sini? Jadi kambing betina yang sudah siap atau keluar susunya diberikan kepada orang agar orang itu mengambil manfaat dari air susu kambing tersebut ya. Kemudian ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidaklah seorang pun yang mengerjakan salah satu di antara perkara tersebut, raja'a thawabiha, dalam rangka mengharapkan pahala dari amal tersebut. Kemudian wa tasdiqa mau'udiha, dan mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah atas amalan tersebut, illa, kecuali adkhalahullahu biha al-jannah, Allah akan memasukkan orang tersebut dengan perkara tadi ke dalam jannah. Allah akan memasukkan orang tersebut ke jannah karena perkara tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, disebutkan ini hadis yang ke-2631. Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis yang ke-6488 ya. Jadi maksudnya al-manihah itu adalah seseorang memberikan kambing betina kepada seseorang yang lain, yang kemudian dia persilahkan orang tersebut untuk mengambil manfaat dari susu kambing tersebut ya. Sampai habis baru dikembalikan. Nah, disebutkan bahwasannya dari hadis ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan banyaknya amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semuanya. Ya. Termasuk di sini juga disebutkan bahwa diterimanya amal tersebut walaupun menurut pandangan manusia mungkin kecil, sepele ya. Sebagaimana di sini disebutkan ya. Cuma diambil susunya, tapi kalau kemudian kita mengambil mungkin apa yang kita lihat ternyata bukan sekedar diambil sekali dua kali, bahkan sampai habis baru dikembalikan ya. Ini karena pada masa itu memang salah satu di antara hewan ternak yang bisa diambil manfaatnya adalah kambing. Dari situ adalah susu kambing, dari kambing betina ya. Jadi bukan sampai tingkatan disembelih kemudian dimakan dagingnya atau dibagikan kambingnya, tapi kambingnya yang dipinjamkan bahasanya ya. Lalu kemudian dia persilahkan, kambing betina maksudnya, susunya diambil oleh orang tersebut sampai habis baru dikembalikan ya. Kalau kita mungkin wah entek ki, karena sisa, nah, ada sisa, marah kadang kita. Tapi padahal itu sejatinya merupakan bagian dari amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada orang yang mampunya seperti itu ya. Maka termasuk diantaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah ke Madinah, beliau sempat melewati sebuah tempat yang di sana ada pengembala kambing ya. Dan beliau butuh kambing tersebut, dalam hal ini air susunya. Kemudian beliau minta izin. Lalu kemudian
orang tadi berkata bahwasanya ini kambing tidak ada susunya, kambing betina ini nggak ada susunya, tapi kemudian Rasulullah SAW mendoakan, lalu bisa mengambil dari kambing tersebut air susunya, dan kemudian beliau berikan kepada Abu Bakar, kepada orang tersebut, dan juga kepada Rasul sendiri beliau minum. Sisanya kemudian beliau berikan kepada orang tersebut untuk diberikan kepada keluarganya. Nah, ini. Sekali lagi, ini tambahan hadis yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya tentang banyaknya amal kebaikan yang dibukakan kepada kita semuanya, serta diterimanya amal walaupun menurut banyak manusia amalan itu adalah amalan yang kecil, amalan yang sepele. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33. Tadi 32 ya. 23. As-salisu wal ishrun, 23. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya. Ini juga salah seorang sahabat ya, dari suku Ta'i ya. Dan bapaknya dikenal sebagai penyair dan juga dikenal sebagai orang yang pemurah, dermawan. Jadi suku Ta'i ini suku yang dikenal dengan suku yang dermawan, suka memberi ya. Nanti kemudian akhirnya Adi bin Hatim juga termasuk orang yang suka memberi. Walaupun kemudian diceritakan ketika mendengar Rasulullah SAW datang membawa Islam, beliau tidak suka. Akhirnya beliau meninggalkan tempat tinggalnya, kampung halamannya untuk pergi. Tapi ternyata ada yang menyebutkan sampai ke negeri Syam. Ya, negeri Syam, daerah Suriah dan sekitarnya. Ternyata kabar itu sudah sampai di sana ya. Diberikan berbagai halnya, akhirnya nanti disebutkan beliau ini seorang yang beragama Nasrani. Ada yang menyebutkan agama Nasrani dengan Sobahiyah ya. Di sana diberikan masukan, kalau kamu pengen mendapatkan hal-hal yang jelas tentang Nabi atau Rasul tersebut, lebih baik kamu datangi ke sana, jangan dari orang lain. Ya. Nah, disinilah kemudian cara Allah ingin membukakan pintu hidayah kepada Adi bin Hatim tersebut. Akhirnya beliau mengikuti saran tersebut, pulang menemui Rasulullah di Madinah, sambil melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau datang sampai di Madinah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Adi bin Hatim ini diperlakukan dengan baik. Ini jarang ada orang ya. Selama ini yang ada di benaknya itu bahwa Rasulullah SAW itu sebagai seorang raja, sehingga kalau datang ke sana sebagaimana seorang bawahan yang datang kepada raja ya. Dia harus turut-turut kemudian sebagainya. Ternyata enggak, yang melayani itu langsung Rasulullah SAW. Jadi kalau raja biasanya kan melalui bawahannya terlebih dahulu, ini enggak, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ini kisahnya seperti itu. Yang kedua, ketika beliau diajak oleh Rasulullah untuk ke rumahnya, karena dalam kisah disebutkan ketemunya itu bukan di rumah Rasulullah, di jalan. Maka oleh Rasulullah diajaklah, ketika Adi ini ingin minta keterangan atau minta penjelasan tentang Islam, oleh Rasulullah diajak ke rumah. Di perjalanan menuju rumah beliau, datang ada seorang wanita tua yang membutuhkan bantuan Rasulullah. Untuk oleh Rasulullah kemudian diperlakukan sebagaimana mestinya. Maka dalam hati Adi bin Hatim berkata, ini bukan raja. Tidak mungkin raja kemudian mau menerima keluhan dari seorang wanita tua, orang biasa di jalan tanpa prosedur yang semestinya. Ini tidak. Yang penting ketemu, diajak bicara, apa yang dibutuhkan ditanyakan dan sebagainya. Ditambah lagi kemantapan pada Adi bin Hatim tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya sampailah ke rumah Rasulullah SAW yang dikiranya rumahnya seperti istana, ternyata rumahnya biasa. Dan disebutkan kemudian Rasulullah memberikan alas
berupa bantal untuk duduk kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim berpikir lagi, ini nggak mungkin raja. Kalau raja nggak akan seperti ini, karena selama beliau pergi ke daerah Syam sana, beliau sering mendapati beberapa raja yang diperlakukan seperti itu, yang memperlakukan seperti itu dan diperlakukan seperti itu. Maka beliau bisa menilai ini bukan raja. Ya, jadi begitu lihat Rasulullah mempersilahkan Adi bin Hatim untuk duduk di bantal yang dipersiapkan, tambah lagi ya, keyakinan bahwa ini bukan raja. Memang benar adalah Rasul, seorang nabi membawa kabar gembira. Lalu kemudian akhirnya beliau pun meminta kepada Rasulullah mengajarkan tentang Islam ya. Maka kemudian Rasulullah menceritakan tentang raja-raja yang dianggap oleh Adi bin Hatim tersebut ya. Dan beliau katakan, engkau sudah tahu keadaan mereka semuanya, dan engkau pun sudah tahu dengan kondisi sekarang. Akhirnya diajarkan tentang Islam. Barulah kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu masuk Islam. Nah, ini ketika Rasulullah sudah berada di Madinah ya, berarti sudah hijrah ke Madinah. Nah, salah satu hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini. Qala, beliau berkata, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah ya. Takutlah kamu ya, terhadap neraka, maksudnya terhadap neraka itu terhadap azab neraka ya, walaupun hanya dengan memberikan potongan atau sedikit kurma ya. Sekali lagi, ittaqunna, takutlah kamu kepada Allah ya. Takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong atau sedikit kurma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang biasa kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih. Oleh Imam Bukhari, hadis ini merupakan hadis yang ke-6540. Imam Muslim adalah hadis yang ke-2349. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-18353. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala, dari riwayat keduanya juga, dari riwayat keduanya yaitu Imam Bukhari dan Muslim, darinya juga dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimahu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman ya. Tidaklah ya, seorang pun dari engkau semua illa melainkan sayukallimahu rabbuh, akan diajak bicara oleh Rabbnya, laisa bainahu wa bainahu, tidaklah diantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tarjumanun ya. Kalau bahasa kita itu penerjemah, penyambung ya. Fal yanzur aiman minhu fala yara illa ma qaddama, maka tidak ada yang dilihat olehnya kecuali ya, orang yang dilihat di sebelah kanannya ya, di sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddama, dan tidak ada yang dilihatnya kecuali amalan yang dia telah lakukan sebelumnya. Yang dilihat itu adalah amalan yang sebelumnya, yaitu dari amalan baik. Wa yanzura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dan di sini disebutkan juga bahwa dia juga melihat ya, ke sebelah kirinya, maka tidak ada di sana ya, amalan
yang dilihat olehnya kecuali amalan jelek. Wa yanzura baina yadayhi fala yara illan nar tilqa'a wajhihi. Ketika dia melihat antara dirinya, kedua tangannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang ada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka takutlah kamu terhadap neraka walau hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Faman lam yajid, kalau dia tidak mendapatkannya, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaklah dengan berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkanlah di sini berkenaan dengan faedah hadis ini, dimulai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan amal soleh sebagai amalan harian yang nantinya akan juga memberikan manfaat, yaitu menjaga pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya di sini disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang berisikan tentang motivasi untuk bersedekah biqadril amkan, dengan kemampuan yang dimiliki, semampu dengan apa yang dia miliki. Tadi mampunya cuma sedikit, ya sedekah, bukan berhenti sama sekali. Nah, itu intinya. Alhamdulillah kalau kemudian mampu lebih banyak, itu lebih baik. Tapi bahasa Rasulullah di sini disebutkan walaupun sekiranya dia tidak mampu, mampunya cuma sedikit, tetap di sana ada anjuran untuk bersedekah. Bahkan di hadis yang kedua itu, kalau dia tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan dari barang, maka hendaklah dia berkata baik. Itu juga termasuk bagian dari sedekah, berkata baik. Karena bisa jadi ada orang yang tidak memiliki harta sama sekali yang bisa dia infakkan, sebagaimana dalam pembahasan hadis beberapa waktu yang lalu tentang orang-orang miskin yang mengadukan kondisi mereka kepada Rasulullah SAW, di mana mereka ketinggalan dalam beramal soleh dari orang-orang yang kaya raya. Jadi kalau kami ulangi lagi kisahnya, datanglah sebagian sahabat yang miskin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini tertinggal oleh sahabat-sahabat kami yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan harta. Kalau mereka sholat, kami bisa ikut juga. Dalam hal ini kita juga sholat. Kalau mereka puasa, kami juga bisa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa ya Rasulullah. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Kami tidak memiliki apa-apa yang bisa untuk disedekahkan. Sehingga dengan hal ini mengakibatkan kami tertinggal oleh sahabat kami. Satu strip, dua amalan bisa diikuti, tapi satu amalan tidak bisa. Ini termasuk diantaranya contoh bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pengen mereka itu tidak mau kalah. Boleh iri, boleh, selama dalam kebaikan sebagaimana para sahabat tadi. Mereka iri kepada sahabat yang kaya raya karena mereka bisa berinfak sedangkan mereka tidak bisa. Makanya sebagai bentuk iri itu mereka datang kepada Rasulullah minta saran supaya mereka bisa mengikuti ataupun mengejar ketertinggalan mereka dari para sahabat yang kaya raya. Nah, oleh Rasulullah SAW diajarkan beberapa kalimat thayyibah. Kalau di sini kembalikan kepada thayyibah ya. Takbir, tasbih, tahmid, itu salah satu di antara kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti dalam kisah yang lainnya, beberapa waktu kemudian datang lagi mereka. Apa yang mereka adukan ya Rasulullah? Ternyata saran yang jenengan sampaikan itu juga dilakukan oleh orang-orang sahabat-sahabat yang kaya raya, bahasa kita ya. Jadi yang kaya raya nggak mau kalah. Dengar sahabat yang miskin diberikan oleh Rasulullah saran berupa kalimat thayyibah, itu ternyata mereka tidak cuma mengandalkan amalan yang menurut para sahabat miskin sudah mengalahkan mereka, yaitu dari sedekah. Mereka tidak cukup dengan sedekah. Begitu lihat ada saran Rasulullah,
ada saran baik dilakukan. Akhirnya sahabat yang miskin berkata, ya Rasulullah, kami ketinggalan lagi. Ya, mereka juga ternyata ikut melaksanakan saran jenengan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kan ada orang yang merasa bahwa saya cukup dengan amal ini saja, begitu amal yang lain sudah hendak. Tapi kalau dalam kisah ini, yang kaya raya walaupun mereka dari satu sisi amal itu bisa mengalahkan sahabat miskin, tapi begitu tahu ada amalan yang lain yang disampaikan Rasulullah, mereka tidak mau tinggal diam kecuali mereka mengikuti apa yang disarankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah cuma bisa menjawab, dzalika fadlullah, itu keutamaan Allah. Ya. Orang yang seperti itu memang pengen mengejar kebaikan selama datang dari Rasulullah, saran dari Rasulullah, mereka laksanakan pula. Ya mau tidak mau nanti akhirnya kemudian kalau secara hitungan matematika mungkin sahabat miskin akan kalah lagi. Tapi kata Rasulullah, ya begitulah kondisi manusia. Ya. Ya sekarang saudarakumullah, nah kembali kepada hadis tadi. Jadi di sini perintah untuk bersedekah walaupun sekemampuan dia, dan sekiranya tidak bisa maka ada jalan lain yang diberikan jalan keluarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada kalimat terakhir, faman lam yajid, jika kamu tidak mendapatkan kurma yang bisa disedekahkan walaupun cuma sedikit, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya pada hari kiamat. Di sana disebutkan bahwa di antaranya dengan hambanya itu tidak ada hijab, tidak ada pemisah, dan tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Maka di sini falyah daril mukmin, hendaklah seorang muslim itu berhati-hati min mukhalafati amri rabbih, dari menyelisihi perintah Rabbnya. Jadi tadi, karena pada hari kiamat itu ya, sudah yang akan menjadi hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan menentukan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh penerjemah. Ya, tidak butuh penerjemah. Kalau mungkin hari ini banyak sekali bahasa, mungkin yang menjadi pikiran kita, nanti kalau pas di akhirat kita orang Indonesia diajak bicara oleh Allah, bagaimana? Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Kalau bahasa hadis di sini, Allah tidak butuh penerjemah. Allah tidak butuh penerjemah. Maka di sini ada peringatan, hendaklah seorang mukmin itu berhati-hati dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syahidu wal hakim, karena yang menyaksikan itu nanti akan menjadi hakim. Yang menyaksikan perbuatan kita itulah yang nanti akan menjadi hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang kan beda ya. Kadang hakim itu nanti kalau melihatnya baru setelah ada tanda bukti. Ya, tapi kalau nggak ada bukti, hakimnya nggak lihat. Kalau sekarang begitu. Tapi nanti di akhirat hakimnya yang melihat juga ketika kita melaksanakan perbuatan tersebut. Makanya termasuk di antara saksi itu adalah hakim itu sendiri. Walaupun Allah juga menyediakan syahid, saksi yang lainnya. Bukan hanya sekedar Allah sendiri, tapi juga saksi yang lainnya dari mulai anggota tubuh kita. Sebagaimana dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mulut itu sudah akan dikunci, tidak akan bisa bicara. Yang bicara adalah tangan dan kaki kita. Dan semuanya akan berbicara sesuai dengan fakta, tidak bisa ditutup-tutupi, ya, tidak bisa ditutup-tutupi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi yang lainnya, termasuk diantaranya adalah bumi yang berada di bawah kita ini atau kita tinggal di dalamnya. Sebagaimana dalam tafsir surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi salah satunya adalah bumi itu nanti akan mengeluarkan segala sesuatu. Segala sesuatunya itu, ini termasuk diantaranya adalah setelah mendapatkan perintah dari Allah. Segala sesuatunya apa?
adalah segala yang terjadi di atasnya. Maka kemudian dari situlah disebutkan bahwa salah satu di antara saksi yang akan dihadirkan oleh Subhanahu wa taala adalah bumi yang kita tinggal di dalamnya. Jadi akan bersaksi, si fulan tanggal segini, bulan ini, tahun ini, jam segini berada di tempat ini sedang melaksanakan ini. Itu semuanya juga disampaikan ya, oleh bumi yang kita berada di atasnya hari ini. Ya. Makanya kemudian ada pendapat berkenaan dengan ini untuk memperbanyak tempat sujud itu supaya apa? Supaya banyak saksi yang dihadirkan oleh Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian kalau sholat sunnah pindah, geser sedikit, nah itu ada ya pendapat yang seperti itu. Salah satunya karena mengambil bahwa salah satu saksi yang akan dihadirkan oleh Subhanahu wa taala atas perbuatan amal seorang hamba itu adalah bumi. Maka banyaklah di sana perintah untuk memperbanyak saksi. Memperbanyak bukti bagi saksi tersebut. Nah. Kemudian berikutnya di sini juga disebutkan tanggung jawab manusia terhadap amalan dia dan hendaklah dia menjaga dari kebaikan amal tersebut. Sebab apa? Amalan baik tersebut tidak akan bermanfaat kecuali untuk dirinya sendiri pada hari kiamat. Jadi dari keterangan ini adalah bahwa tanggung jawab manusia dari sisi amal yang mereka lakukan adalah dia menjaga amal soleh yang dia lakukan. Dan amal soleh yang dia lakukan itu sejatinya nanti akan bermanfaat pada hari kiamat. Makanya kan dalam ayat disebutkan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sejatinya perbuatan baik itu untuk kembali kepada dirimu sendiri. Termasuk diantaranya nanti pada hari kiamat. Ya. Di dunia juga. Makanya kita akan dapati orang-orang kafir pun banyak mereka yang melaksanakan amal baik, beri orang ya. Dan hasilnya juga oleh Allah diberikan balasannya di dunia. Ya mungkin ada juga merasa tenang karena suka memberi orang ya. Ya Allah berikan sesuai janjinya. Cuma memang yang berkurang adalah nanti di akhirat. Karena apa? Semua balasan sudah Allah limpahkan di dunia sehingga di akhirat tidak ada apa-apanya. Ya. Sedangkan kalau orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di situ disebutkan bahwa kebaikan apapun yang kalian laksanakan sejatinya itu juga untuk kebaikan kamu sendiri. Artinya kembali lagi kepada kita sendiri. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya pada hari kiamat itu tidak akan beruntung kecuali dengan amal soleh yang mereka laksanakan sendiri. Dalam hadis juga kan disebutkan bahwasanya nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar mereka akan berkeringat sampai keringat itu akan ada yang cuma sebatas mata kaki, ada yang lebih tinggi lagi. Salah satunya disesuaikan dengan amal perbuatan dia. Kalau amal perbuatan baiknya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang tersebut. Kalau dalam hadis disebutkan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Nah, jamaah sekalian saudarakumullah, ini hadis yang kedua yang kita bahas dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi masih motivasi kepada kita semuanya untuk beramal soleh ya. Apapun amal soleh yang bisa kita laksanakan, maka kita laksanakan, karena sejatinya amal soleh itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dan juga nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita sendiri sebagai pelakunya. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.